Kalau ini berlanjut, Sasuke bisa kalah. Di sudut satu kita punya Goku, Saiyan legendaris yang kekuatannya bisa menghancurkan planet. Di sudut lain Sasuke Uchiha, shinobi jenius dengan Rinnegan, mata yang bisa memanipulasi ruang dan waktu. Pertarungan impian yang sering jadi perdebatan fans? Akhirnya kita bedah di sini. Awalnya, banyak yang berpikir Sasuke punya keunggulan telak. Dengan Rinnegan, dia bisa bertukar tempat dalam sekejap, menghindari serangan, dan melancarkan serangan balik dari titik buta lawan. Belum lagi Amaterasu, api hitam abadi yang akan terus membakar targetnya. Secara teori, ini adalah mimpi buruk bagi petarung jarak dekat seperti Goku. Sasuke bisa saja muncul di belakang Goku, melancarkan Chidori, lalu menghilang. Atau, dia bisa menjebak Goku dengan api Amaterasu yang tak terpadamkan. Strategi dan kecerdasan Sasuke adalah senjatanya yang paling mematikan. Tapi, kita bicara soal Goku di sini. Masalah pertama bagi Sasuke adalah kecepatan. Bahkan, di base formnya, kecepatan Goku sudah di level yang sulit diikuti mata biasa. Saat dia berubah menjadi Super Saiyan, apalagi Super Saiyan Blue, kecepatannya melampaui logika. Rinnegan Sasuke memang bisa membuatnya berpindah tempat. Tapi ada jeda waktu, sekecil apapun itu. Pertanyaannya, apakah Sasuke bisa bereaksi cukup cepat sebelum Goku mendaratkan pukulan? Kecepatan Goku bukan hanya soal gerak fisik, tapi juga kecepatan serangan kiblasnya. Lalu, soal kekuatan penghancur, satu Kamehameha dari Goku Super Saiyan Blue punya potensi untuk melenyapkan area yang sangat luas. Sasuke punya Susanoo, pertahanan, absolutnya. Tapi, seberapa kuat Susanoo bisa menahan serangan selevel itu? Kita pernah lihat Susanoo hancur oleh serangan yang sangat kuat di dunia Naruto. Serangan energi Goku berada di skala yang benar-benar berbeda. Mungkin Susanoo bisa menahan 1 atau 2 serangan, tapi berapa lama? Kelemahan terbesar strategi Sasuke mungkin ada di staminanya. Menggunakan Rinnegan, terutama kemampuan ruang waktu, dan Chibaku Tenshi. Menguras cakra dalam jumlah besar. Sasuke tidak bisa terus-menerus bertukar tempat atau menggunakan jutsu kelas berat tanpa kelelahan. Di sisi lain, Goku adalah monster stamina. Dia bisa bertarung berhari-hari. Dan setiap kali mendekati kekalahan, dia justru kembali lebih kuat berkat Zenkai Boost. Pertarungan yang berlarut-larut jelas akan menguntungkan Goku. Sekarang kita bahas jurus andalan Sasuke, Aminetagikara. Jurus tukar tempatnya adalah kunci. Dia bisa menukar posisi Goku dengan batu di dekatnya, atau bahkan menukar posisinya sendiri dengan pedangnya untuk serangan kejutan. Ini sangat efektif. Tapi, Goku punya instant transmission. Walaupun cara kerjanya berbeda, yaitu harus merasakan energi Shu seseorang untuk berpindah. Ini memberinya mobilitas yang luar biasa juga. Bayangkan, saat Sasuke mencoba menyerang dari belakang, Goku bisa langsung berteleportasi ke sisi lain arena. Ini akan jadi permainan kucing dan tikus di level kosmik. Bagaimana dengan Genjutsu? Ini sering disebut sebagai kartu as dunia Naruto. Rinnegan Sasuke memberinya kemampuan Genjutsu terkuat. Apakah Goku bisa terjebak? Ini debatable. Di satu sisi, Goku tidak punya pertahanan khusus terhadap ilusi mental semacam itu. Tapi di sisi lain, beberapa fans berargumen bahwa untuk menjebak seseorang dalam Genjutsu, lawannya harus memiliki sistem cakra. Goku tidak punya cakra. Dia punya Ki. Apakah keduanya bisa dianggap sama untuk keperluan Genjutsu? Jika tidak, maka senjata terkuat Sasuke ini jadi tidak berguna. Jika bisa, maka Sasuke punya peluang besar untuk menang dengan cepat. Mari kita asumsikan Genjutsu tidak bekerja. Pertarungan kembali ke adu fisik dan energi. Sasuke sangat cerdas. Dia tidak akan adu pukul secara langsung. Dia akan menggunakan Aminetagikara untuk terus mengubah medan pertempuran, menyerang dari sudut tak terduga, dan menggunakan Chibaku Tensai untuk mencoba menyegel Goku. Tapi menyegel Goku itu sulit. Kekuatan mentahnya mungkin cukup untuk menghancurkan segel dari dalam, seperti yang pernah ia lakukan saat terjebak dalam beberapa teknik lawan. Lalu ada Amaterasu, api hitam yang tak bisa padam. Jika terkena, ini bisa jadi akhir bagi Goku. Tapi, bisakah api itu mengenai Goku yang bergerak super cepat? Dan kalaupun kena,
Apakah Goku tidak punya cara untuk mengatasinya? Dia bisa saja melepaskan lapisan energi Ki yang sangat kuat untuk mendorong api itu menjauh dari tubuhnya, atau bahkan berteleportasi, meninggalkan pakaiannya yang terbakar. Ini spekulasi, tapi untuk karakter sekuat Goku, solusi kreatif seperti ini sangat mungkin. Sekarang, mari kita bicara soal Ultra Instinct. Ini adalah game changer-nya. Saat Goku memasuki mode Ultra Instinct, tubuhnya bergerak dan bereaksi secara otomatis, tanpa perlu berpikir. Ini adalah level reaksi yang bahkan melampaui kemampuan prediksi Rinnegan. Setiap trik, setiap pertukaran tempat yang dilakukan Sasuke, tubuh Goku akan secara naluriah menghindarinya, bahkan sebelum Sasuke menyelesaikan gerakannya. Di mode ini, keunggulan strategi dan kecerdasan Sasuke mulai terkikis habis. Menghadapi Ultra Instinct, Sasuke akan berada dalam posisi bertahan total. Susanoo mungkin akan jadi satu-satunya harapannya. Tapi seperti yang kita bahas, seberapa lama Susanoo bisa bertahan dari serangan Goku yang kini bukan hanya super kuat, tapi juga super presisi dan tak terhindarkan. Setiap pukulan akan mendarat dengan sempurna. Kecepatan dan kekuatan di level ini membuat kemampuan ruang waktu Rinnegan menjadi kurang relevan. Bukan karena Rinnegannya lemah, tapi karena lawannya terlalu cepat dan terlalu kuat. Kesimpulannya, di awal pertarungan, kecerdasan dan kemampuan Hex Rinnegan Sasuke memberinya keunggulan. Dia bisa mendikte jalannya pertarungan dengan strategi yang brilian. Tapi seiring berjalannya waktu, pertarungan akan bergeser. Ketahanan fisik, stamina, dan peningkatan kekuatan Goku yang tak terbatas akan mulai menekan Sasuke. Saat cakra Sasuke terkuras, dan Goku justru semakin panas, keadaan akan berbalik. Dan jika Goku berhasil mengakses Ultra Instinct, pertarungan ini bisa dibilang sudah selesai. Kemampuan Rinnegan untuk memanipulasi ruang waktu menjadi sia-sia ketika menghadapi lawan yang tubuhnya bereaksi secara instan di luar nalar. Pada titik ini bukan lagi pertarungan strategi, tapi pertarungan antara Dewa Shinobi melawan Dewa Petarung. Jadi, apakah Rinnegan mulai tak berguna? Tidak. Rinnegan tetaplah kekuatan yang luar biasa. Tapi melawan kekuatan mentah dan kecepatan dewa dari Goku, terutama dalam mode Ultra Instinct, bahkan mata terkuat pun ada batasnya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan jadi pemenang di pertarungan epik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pertarungan anime lainnya. Terima kasih sudah menonton.